Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati dari kelas E jurusan Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Sulawesi Barat. Baiklah, hari ini saya akan membahas salah satu topik penting dalam mata kuliah perkembangan peserta didik, yaitu mengenai tahapan pertumbuhan dan perkembangan individu berdasarkan usia, serta beberapa konsep penting lainnya seperti teori perkembangan, multiple intelligence, dan juga studi kasus pembelajaran yang adil berdasarkan multiple intelligence. Topik ini sangat penting karena setiap individu memiliki perkembangan yang unik di setiap tahap usianya. Memahami hal ini akan membantu kita sebagai calon pendidik dalam memberikan pendekatan yang tepat bagi setiap siswa. Melalui presentasi ini, saya ingin mengajak teman-teman untuk memahami bagaimana individu tumbuh dan berkembang dari bayi hingga remaja. Apa saja tugas perkembangannya, serta bagaimana teori-teori dan konsep seperti multiple intelligence bisa membantu kita sebagai calon pendidik dalam mengenali dan mengoptimalkan potensi setiap siswa. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu tahapan perkembangan berdasarkan usia. Pada tahap ini terdiri 4 tahap utama. Yang pertama yaitu masa bayi, usia 0 sampai 2 tahun. Pada masa ini pertumbuhan fisik bayi sangat cepat. Bayi mulai belajar, berjalan, dan berbicara secara bertahap. Ia juga mulai mengenali orang tua dan lingkungan sekitar, seperti merespon suara atau senyum terhadap orang terdekat. Selanjutnya yaitu masa kanak-kanak awal, usia 2 sampai 6 tahun. Di usia ini anak mengalami kemajuan pesat dalam koordinasi gerak. Motorik kasar dan halus berkembang dengan cepat. Anak mulai sangat ingin tahu dan sering bertanya tentang banyak hal. Mereka juga mulai belajar berinteraksi dan bermain dengan teman sebaya. Selanjutnya yaitu masa kanak-kanak akhir, usia 6 sampai 12 tahun. Tahap ini sangat penting dalam pembentukan dasar akademik dan sosial. Karena pada tahap ini anak mulai belajar keterampilan akademik seperti membaca, menulis, dan berhitung. Mereka mulai peka terhadap lingkungan sosial dan mulai menyadari pentingnya aturan dan tanggung jawab. Selanjutnya yaitu masa remaja, usia 12 sampai 18 tahun. Masa ini ditandai dengan perubahan besar secara fisik dan psikologis. Remaja mengalami pubertas dan perubahan hormonal. Mereka mulai mencari jati diri, menentukan siapa mereka sebenarnya. Kemampuan berpikir juga berkembang, mulai abstrak dan kritis. Emosi pada usia ini mulai stabil dan mereka menunjukkan keinginan untuk lebih mandiri. Jadi setiap tahap perkembangan memiliki ciri khas yang unik. Penting bagi kita untuk memahami setiap fase ini agar bisa memberikan pendampingan dan dukungan yang sesuai. Selanjutnya yaitu tugas perkembangan berdasarkan tahapan usia. Setelah kita memahami tahapan usia, sekarang kita masuk ke tugas perkembangan yang dialami individu di setiap tahapannya. Tugas perkembangan ini sangat penting karena menjadi dasar dalam membentuk kepribadian, kemampuan sosial, dan kemandirian seseorang. Yang pertama yaitu masa bayi usia 0 sampai 2 tahun. Di tahap ini tugas utama seorang bayi adalah belajar percaya pada orang lain, khususnya pada orang tua atau pengasuhnya. Kalau kebutuhan dasar seperti makan, rasa aman, dan kasih sayang terpenuhi, maka bayi akan tumbuh dengan rasa percaya yang kuat. Sebaliknya, jika sering diabaikan, bisa muncul rasa curiga atau tidak aman. Selanjutnya yaitu masa anak-anak usia 2 sampai 6 tahun. Di tahap ini anak mulai belajar mandiri dan mulai mengontrol diri sendiri. Contohnya,
Anak belajar memakai baju sendiri, makan sendiri maupun buang air sendiri di toilet. Anak juga mulai bisa membedakan mana yang boleh dan tidak boleh meskipun kadang masih butuh bimbingan. Selanjutnya yaitu anak usia sekolah, usia 6-12 tahun. Tugas perkembangan di usia ini adalah belajar disiplin dan bekerja sama. Anak mulai belajar mengikuti aturan seperti datang tepat waktu dan menyelesaikan tugas sekolah. Mereka juga belajar bekerja sama dalam kelompok, misalnya saat bermain atau mengerjakan tugas bersama teman. Selanjutnya yaitu masa remaja, usia 12-18 tahun. Di usia ini, remaja mulai mencari jati diri dan belajar mandiri secara emosional maupun sosial. Mereka mulai bertanya, siapa saya, apa tujuan saya. Selain itu, mereka belajar mengambil keputusan sendiri, serta mengelola emosi dan hubungan sosial secara lebih dewasa. Jadi, kesimpulannya, setiap tahap usia memiliki tugas perkembangan sendiri sebagai sendiri. Jadi, kesimpulannya, setiap tahap usia memiliki tugas perkembangannya sendiri. Sebagai pendidik atau orang dewasa, kita perlu memahami ini agar bisa memberikan dukungan yang sesuai dengan kebutuhan setiap anak atau remaja. Selanjutnya yaitu teori perkembangan menurut para ahli. Saya akan menjelaskan secara singkat dua teori perkembangan individu menurut para ahli, yaitu teori dari Erik Erikson dan Jean Piaget. Yang pertama yaitu teori dari Erik Erikson. Erikson membagi perkembangan manusia ke dalam 8 tahap psikososial, di mana setiap tahap memiliki konflik atau krisis yang harus diselesaikan agar individu bisa berkembang dengan sehat. Contohnya, pada masa remaja, individu akan menghadapi yang disebut dengan krisis identitas, yaitu masa pencarian jati diri. Jika krisis ini berhasil dilewati, maka remaja akan tumbuh menjadi pribadi yang yakin dengan siapa dirinya. Selanjutnya yaitu teori Jean Piaget. Piaget lebih fokus pada bagaimana anak-anak berkembang secara kognitif atau cara berpikir. Ia membagi perkembangan kognitif anak menjadi 4 tahapan. Yang pertama yaitu tahap sensori motor, usia 0-2 tahun. Di sini anak mulai belajar lewat indera dan gerak. Selanjutnya yaitu tahap praoperasional, usia 2-7 tahun. Anak mulai bisa bicara tapi belum logis. Selanjutnya yaitu operasional konkret, usia 7-11 tahun. Mulai logis tapi soal nyata. Selanjutnya yaitu operasi formal, usia 11 tahun ke atas. Anak-anak mulai bisa berpikir abstrak dan kritis. Materi selanjutnya yaitu multiple intelligence. Menurut Howard Gardner, setiap orang punya jenis kecerdasan yang berbeda-beda. Ada 8 jenis kecerdasan. Yang pertama yaitu logical mathematical. Kecerdasan dalam berhitung, berpikir logis, dan memecahkan masalah biasanya dimiliki oleh orang yang suka matematika atau sains. Yang kedua yaitu linguistik. Pandai dalam bahasa seperti menulis, berbicara, dan membaca. Cocok untuk penulis, jurnalis, atau pembicara. Yang ketiga yaitu musikal, di mana seseorang peka terhadap nada, irama, dan melodi. Sering dimiliki oleh musisi atau orang yang cepat menghafal lewat lagu. Yang selanjutnya yaitu bodily kinesthetic, mengandalkan gerakan tubuh untuk belajar dan mengekspresikan diri, contohnya atlet, penari, atau aktor. Yang kelima yaitu visual spatial, kuat dalam imajinasi visual, mengenali bentuk dan arah, cocok untuk arsitek, desainer, dan pelukis. Keenam yaitu interpersonal, mudah memahami dan bekerja sama dengan orang lain, cocok untuk guru, pemimpin, atau konselor. Yang ketujuh yaitu intrapersonal, punya pemahaman mendalam tentang diri sendiri, biasanya reflektif, suka menyendiri, dan tahu apa yang ia rasakan dan butuhkan.
Dan yang terakhir yaitu naturalistik, peka terhadap alam, tumbuhan, dan binatang, cocok untuk petani, pecinta alam, atau ilmuwan lingkungan. Jadi, setiap orang itu unik dan cerdas dengan caranya masing-masing. Kecerdasan tidak cuma soal angka atau bahasa, tapi bisa juga lewat musik, gerak, atau memahami tentang alam. Baik, yang terakhir saya akan menjelaskan mengenai studi kasus. Di sebuah kelas, guru menemukan bahwa siswa bernama Andi sangat pandai berhitung dan logis. Namun, ia sering kesulitan saat diminta menulis karangan. Sementara itu, siswa lain bernama Lala sangat pandai bercerita dan menulis puisi, tetapi nilainya rendah di matematika. Apa pendekatan pembelajaran yang bisa diterapkan agar keduanya bisa berkembang secara optimal, dan bagaimana guru dapat menilai keberhasilan belajar siswa secara adil berdasarkan teori multiple intelligence. Nah, sebagai guru, kita tidak bisa menyamakan pendekatan untuk keduanya. Berdasarkan teori multiple intelligence, setiap anak punya jenis kecerdasan yang dominan. Solusi dari guru untuk Andi yaitu mengajak Andi menulis karangan dengan bantuan diagram alur, peta konsep, atau urutan logis. Serta berikan tugas menulis berbasis data atau fakta seperti membuat laporan singkat. Untuk Lala, guru mengajak Lala memahami matematika lewat cerita atau narasi sosial dengan menggunakan metode seperti puisi angka atau membuat soal cerita sendiri agar lebih menarik. Dengan pendekatan seperti ini, keduanya tetap bisa berkembang sesuai kekuatannya masing-masing, tapi juga pelan-pelan memperkuat bagian yang lemah. Penilaian pun harus adil, artinya tidak hanya mengendalikan tes tertulis, tapi juga melihat proses kreativitas dan bentuk tugas yang sesuai dengan gaya belajar masing-masing siswa. Penilaian adil multiple intelligence. Yang pertama yaitu gunakan berbagai jenis penilaian sesuai kecerdasan siswa seperti tulis, gambar, presentasi, dan praktik. Nilai proses dan perkembangan, bukan hanya melihat hasil akhirnya. Selanjutnya yaitu buat portofolio untuk menampung beragam karya siswa. Dan yang terakhir, fokus pada potensi dan kekuatan individu, bukan satu standar yang sama. Jadi setiap anak punya kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya dengan cara yang terbaiknya. Jadi kesimpulannya yaitu setiap siswa memiliki tahapan perkembangan dan kecerdasan yang berbeda-beda. Guru perlu memahami perbedaan ini agar bisa mengajar dan menilai secara adil. Dengan pendekatan yang sesuai, semua siswa bisa berkembang optimal sesuai potensinya. Sebagai penutup, kita perlu ingat bahwa setiap anak itu unik dengan kecerdasan dan cara belajar yang berbeda-beda. Tugas kita sebagai pendidik bukan menyamaratakan, tapi menyesuaikan pendekatan agar semua siswa bisa berkembang maksimal sesuai potensinya. Dengan memahami tahapan perkembangan dan teori multiple intelligence, kita bisa menciptakan pembelajaran yang lebih adil, menyenangkan, dan bermakna. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.